Bab 5233, Latihan. Iblis perempuan, biarlah kau merasakan kekuatan cambuk ajaibku. Setelah Dev mengatakan ini, dia menyimpan pedang pembunuh naga dan langsung mengeluarkan cambuk ajaibnya. Cambuk ajaib itu retak di udara, dan Yuyu merasa seolah-olah kesadarannya direnggut paksa oleh seseorang. Penyihir bulan dipenuhi rasa takut, cambukan iblis terlalu mengejutkan baginya. Dia tahu bahwa istana setan hitam kemungkinan besar akan dihancurkan hari ini. Jadi dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba berlari menuju kedalaman istana iblis hitam. Ayah, tolong aku. Dev mengerutkan kening dan segera mengejarnya. Tidak ada gunanya menelepon leluhurmu hari ini. Nanbatian juga mengejarnya. Humazi mengikutinya dari dekat. Jauh di dalam istana setan hitam, di istana yang suram, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan membuka matanya. Dia adalah ayah dari penyihir Yuyu, kepala istana-istana kejahatan hitam, Yu Wuji, yang kekuatannya telah mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi. Di keempat surga ini, seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat 5 sudah menjadi ahli di antara para ahli, dan dia pasti bisa pergi ke surga kelima untuk mengubah banyak hal. Namun, Yu Wuji khawatir jika istana kejahatan hitam diserahkan kepada putrinya, dia tidak akan mampu mengelolanya sama sekali, dan para tetua tidak akan yakin, jadi dia tetap tinggal di istana kejahatan hitam untuk berlatih. Siapa yang berani bertindak lancang di istana iblis hitamku? Suara Yu Wuji terdengar bagaikan lonceng besar, membawa tekanan kuat. Penyihir Yuyu berlari ke arah Yu Wuji dan berseru, Ayah harus mengambil keputusan untukku. Dev dan anak buahnya telah datang dan murid-murid kita telah menderita banyak korban. Wajah Yu Wuji tiba-tiba berubah muram. Dev, berani sekali kau membuat masalah di istana iblis hitamku. Siapa kau? Apa kau punya guru di belakangmu? Menurut Yu Wuji, jika Dev berani menimbulkan masalah di istana kejahatan hitam mereka, dia pasti punya guru atau kekuatan yang mendukungnya, kalau tidak dia tidak akan berani. Saat itu, Dev, Nanbatian dan Humazi bergegas masuk. Melihat Yu Wuji, Dev langsung mencibir. Orang ini baru mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi. Masih ada perbedaan yang signifikan antara dia dan Nanbatian yang berada di puncak tingkat ketujuh alam abadi duniawi. Tidak perlu takut padanya sama sekali. Dev menatap lelaki tua berjubah hitam di depannya, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Cambuk ajaib di tangannya masih sedikit gemetar, membawa aura jahat yang belum padam. Tingkat kelima alam abadi duniawi. Dia mencibir. Sorot matanya penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. Kupikir ada sosok hebat yang bersembunyi di istana iblis hitam, tetapi ternyata seorang lelaki tua bersembunyi di balik putrinya. Kenapa kamu tidak keluar saat putrimu berteriak minta tolong? Mungkinkah kamu sudah terlalu tua untuk bergerak? Wajah Yu Wuji langsung memucat, dan jari-jarinya mengepal erat di balik jubah hitamnya. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan terkenal di surga keempat. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Terutama karena pihak lain itu hanya seorang junior tingkat ketujuh di alam keabadian yang tersebar, ini benar-benar merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar. Jangan cepat-cepat berkata begitu, bocah nakal. Yu Wuji berteriak marah, dan kabut hitam pekat langsung memenuhi tubuhnya. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi yang tersebar. Jurang alami. Dev mengangkat alisnya dan sengaja membusungkan dadanya, kau bahkan tak bisa melindungi putrimu sendiri. Kau bersembunyi di sarangmu seperti kura-kura. Bagaimana kau bisa layak bicara tentang parit alami? Kurasa alam abadi duniawi kelas 5 milikmu itu mungkin dibangun dengan pil, kan? Pengadilan kematian. Yu Wuji benar-benar murka. Jubah hitamnya tiba-tiba mengembang beberapa kali lipat seperti bola yang dipompa. 5 bayangan cakar hitam pekat merobek udara dan menerjang pintu depan Dev dengan aura jahat yang menggerogoti segalanya. Cakar hantu Netherworld ini adalah keahliannya yang terkenal, dan bahkan makhluk abadi kelas 3 biasa merasa sulit untuk menahannya. Nanbatian hendak melangkah maju ketika dia melihat ini, tetapi Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jangan khawatir, mata Dev berbinar-binar, semangat juangnya membara. Orang ini cocok sekali untuk latihan bersamaku. Perkembanganku akhir-akhir ini terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa kuajak berlatih. Bab 5234, diremehkan. Nanbatian tertegun sejenak, lalu ia mengerti dan tertawa terbahak-bahak, baiklah. Karena Tuan Dev tertarik dengan ini, aku akan menonton dari samping. Tapi kalau orang tua ini berani curang, aku akan langsung menghancurkan kepalanya. Ketika Yu Wuji mendengar ini, dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Seorang pemuda dari alam keabadian yang tersebar benar-benar menggunakan dirinya sebagai target pelatihan. Sungguh memalukan, teriaknya dengan marah, dan bayangan cakar itu menambah kecepatannya 3 poin lagi, menyerang Dev dengan suara tajam menembus udara. Dev tidak terburu-buru, ia melangkah misterius, dan sosoknya bergerak di antara bayangan cakar seperti hantu. Ia tidak tergesa-gesa menyerang, tetapi terus menghindar, sambil mengamati dengan cermat cara Yu Wuji mengerahkan kekuatan dan aliran napasnya. Aura tingkat kelima alam abadi duniawi memang kuat, tetapi ada banyak celah dalam pengoperasiannya. Dev berpikir dalam hati, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, nyaris menghindari bayangan cakar. Pada saat yang sama, ia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan cambuk ajaib seperti ular roh yang keluar dari gua,
dengan busur listrik kemasan yang bergerak menerjang pergelangan tangan Yu Wuji. Boom! Cambuk ajaib itu mengenai sasaran dengan tepat, dan Yu Wuji merasakan energi murni dan benar mengalir ke tubuhnya di sepanjang lengannya, seketika mengalahkan roh jahat hitam yang telah mengembun di dalam dirinya, dan rasa sakit yang membakar datang dari pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, kesadarannya juga stagnan. Meskipun tidak terlihat jelas, ia tetap merasakannya. Cambuk ini. Yu Wuji terkejut dan marah. Ia tak menyangka pihak lain ternyata memiliki senjata ajaib yang mampu menahan para biksu iblis. Rasanya enak, orang tua. Dev mencibir dan mempercepat langkahnya, terkadang seperti angin yang bertiup melewati pepohonan willow, terkadang seperti guntur yang tiba-tiba, yang merupakan langkah pengendalian api. Dengan serangan jarak jauh cambuk ajaib, ia bagaikan pemburu yang lincah, terus-menerus mengganggu Yu Wuji. Yu Wuji memiliki tingkat kultivasi tingkat kelima alam abadi duniawi, tetapi ia tidak pernah berhasil mengenai Dev. Sebaliknya, ia terkena cambuk iblis beberapa kali. Jubah hitamnya robek berkeping-keping, memperlihatkan kulit kering di baliknya. Bajingan kecil, jangan sembunyi kalau kau punya nyali. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Yu Wuji, akan ditertawakan semua orang. Yu Wuji meraung, membentuk segel dengan tangannya, dan kabut hitam di sekitarnya mengembun menjadi tombak hitam besar. Rasakan kekuatan tombak setan hitamku. Tombak hitam, dengan aura yang merusak, menusuk langsung ke arah Dev. Serangan ini memadatkan 70% kekuatannya, dan begitu cepatnya sehingga Dev tidak sempat menghindar. Bagus sekali. Tatapan tajam melintas di mata Dev. Alih-alih mundur, ia malah menerjang tombak itu. Kekuatan naga di tubuhnya mengalir deras, dan cahaya kemasan membentuk lapisan perisai sisik emas di permukaan tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Boom! Tombak hitam itu bertabrakan dengan perisai emas, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Perisai emas itu bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, namun akhirnya berhasil memblokir serangan itu. Dev terkejut oleh benturan dahsyat itu dan berulang kali mundur. Darah kembali mengalir dari sudut mulutnya, tetapi tatapannya semakin tajam. Kau benar-benar mengambil tombak iblis hitamku. Yu Wuji benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana seorang kultivator tingkat 7 di alam keabadian yang tersebar dapat menahan serangan kekuatan penuhnya. Pemanasan sudah selesai, orang tua. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya dan menunjukkan senyum gila di wajahnya. Selanjutnya, biarkan aku menunjukkan komboku. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Teknik pedang 9 bayangan. Beberapa sosok yang persis seperti Dev muncul di aula, memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke arah Yu Wuji. Pupil mata Yu Wuji mengecil, dan tanpa sadar dia melambaikan energi jahat hitam untuk membela diri. Namun, sulit membedakan klon asli dan palsu dari klon-klon ini. Beberapa dibubarkan oleh roh jahat, sementara yang lain benar-benar menyerangnya. Engah! Klon pedang pembunuh naga memotong lengan Yu Wuji, meninggalkan jejak darah hitam. Dasar tak berguna, Yu Wuji meraung, lalu tiba-tiba mengeluarkan auranya, menghancurkan semua klon. Bab 5235, dikalahkan dengan satu telapak tangan. Tetapi pada saat ini, Dev yang asli muncul di belakangnya, dan cambuk ajaib melilit lehernya. Turun, teriak Dev dan menariknya dengan keras. Yu Wuji terkejut dan ditarik begitu kuat hingga ia terhuyung. Ia merasakan sakit yang tajam dan mati rasa di lehernya. Dia segera menggunakan kekuatan batinnya untuk berusaha melepaskan diri dari cambuk iblis, tetapi mendapati bahwa energi benar pada cambuk itu bagaikan belatung di tulang tarsalnya, yang terus-menerus mengikis meridiannya. Sekarang, mata Dev berkilat, dia mengepalkan tangan kirinya, mengumpulkan seluruh kekuatannya di ujung tinjunya, dan meninju punggung Yu Wuji dengan keras. Boom! Pukulan itu mengenai Yu Wuji dengan keras, dan ia mengerang teredam. Tubuhnya bergetar hebat dan ia memuntahkan seteguk darah hitam. Anak baik, itu menarik. Nan Batian memperhatikan dari samping dan mengangguk berulang kali dengan senyum setuju di wajahnya. Dia dapat melihat bahwa keterampilan bertarung Dev dan penggunaan kekuatan jauh melampaui para kultivator di level yang sama, dan bahkan lebih canggih daripada beberapa kultivator di tahap awal alam abadi bumi. Yu Wuji dipukul terus-menerus dan menjadi sangat marah. Ia menyerah untuk membela diri, dan energi jahat gelap di sekelilingnya melonjak liar. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam tebal, hanya sepasang mata merah tua yang terlihat. Bajingan kecil, aku akan menghancurkan jiwamu. Cakar hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya terentang dari kabut hitam dan mencengkeram Dev seperti air pasang. Inilah kartu truf Yu Wuji, 10.000 hantu pemakan jiwa. Begitu tertangkap oleh cakar hantu ini, bukan hanya tubuhnya yang akan tercabik-cabik, tetapi bahkan jiwanya pun akan dilahap. Wajah Dev berubah, ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cakar hantu ini dan tahu bahwa ia tak bisa menahannya. Mulailah. Dev segera mengambil keputusan dan berhenti bertarung. Ia segera mundur dan berteriak keras. Dia tahu bahwa dia hanya bertarung, dan jika dia benar-benar dilukai oleh Yu Wuji, itu akan membuang-buang waktu. Lagi pula, dengan Nan Batian di sini, Dev hanya perlu pemanasan. Aku sudah menunggumu mengatakan ini. Nan Batian tertawa keras dan muncul di depan Dev seperti hantu.
Dia bahkan tidak menggunakan senjata sihir apapun, dia hanya dengan santai mengangkat tangan kanannya dan menamparkan kabut hitam itu. Tampaknya seperti serangan telapak tangan biasa, tetapi membawa tekanan yang tak tertahankan. Kemanapun angin palem berlalu, cakar hantu hitam mencair bagaikan es dan salju yang tertiup matahari, dan kabut hitam tebal pun ikut tertiup. Engah! Sosok Yu Wuji terekspos. Ia menatap telapak tangan yang ditampar Nan Batian dengan ketakutan dan keputusasaan di matanya. Ia ingin menghindar, tetapi mendapati dirinya dikunci oleh kekuatan tak terlihat dan tak bisa bergerak sama sekali. Boom! Telapak tangan Nan Batian menamparkan dada Yu Wuji dengan kuat. Tak ada suara menggetarkan bumi, yang ada hanya suara tabrakan tumpul. Tubuh Yu Wuji terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam pilar aula dengan keras, lalu jatuh ke tanah. Jejak telapak tangan yang jelas muncul di dadanya, tulang-tulang di balik jubah hitamnya patah inci demi inci, darah hitam terus mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya dengan cepat menjadi tidak fokus. Yu Wuji, yang berada di alam abadi duniawi tingkat kelima, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Nan Batian. Nan Batian bertepuk tangan dan berkata dengan nada menghina, alam abadi duniawi tingkat kelima. Beraninya kau bersikap lancang di hadapanku. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jejak keputusasaan melintas di mata Yu Wuji. Ia tahu ia sudah kalah. Kekuatan lawan jelas jauh lebih tinggi daripada miliknya, dia tidak punya peluang untuk menang. Pada saat ini, Dev melangkah maju dan menatap Yu Wuji dan penyihir Yuyu dengan dingin. Sekarang, giliran kita untuk menyelesaikan skor. Yu Wuji, aku ingin bertanya, apakah istana iblis hitammu yang menyebabkan kehancuran keluarga Wu? Tanya Dev dingin. Yu Wuji terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, karena sudah begini, aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Memang benar istana iblis hitam kita terlibat dalam pemusnahan keluarga Wu. Mendengar hal ini, Humazi langsung bersemangat, kenapa? Kami, keluarga Wu, tidak punya dendam padamu, kenapa kau melakukan ini? Bab 5236, masih di sini. Yu Wuji mendesah, semua ini gara-gara orang-orang hebat di surga kelima. Mereka menyukai salah satu harta karun keluarga Hu dan ingin memilikinya. Keluarga Hu tidak mau menyerahkan harta karun itu, jadi mereka bergabung dengan kami, pasukan langit keempat, dan melancarkan perang genosida terhadap keluarga Hu. Harta karun? Harta karun apa? Tanya Dev. Yu Wuji menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa harta karun itu. Kami hanya mengikuti perintah. Pemimpin sejati adalah pasukan langit kelima. Kekuatan apa yang ada di langit kelima? Dev terus bertanya. Yu Wuji ragu sejenak dan berkata, yang paling penting adalah Aula Dao Jahat. Perang genosida tahun itu direncanakan oleh Ouyang Tian, penguasa aula cabang Aula Dao Jahat di surga kelima. Aula kejahatan, sedikit rasa dingin terpancar di mata Dev. Dia ingat ketika dia berada di surga ketiga, Yu Wuxi dari istana jahat dikalahkan olehnya dan jiwanya melarikan diri. Aku tidak menyangka kalau balai jalan jahat punya cabang di surga kelima, dan menjadi biang keladi kehancuran keluarga Wu. Selain istana Dao Jahat, apakah ada kekuatan lain yang terlibat? Tanya Dev. Yu Wuji mengangguk, ada juga beberapa sekte besar tingkat kelima seperti Lembah 10.000 Racun dan Sekte Cahaya Suci. Mereka semua berpartisipasi dalam perang genosida tahun itu. Wajah Dev semakin muram, ia tak pernah menyangka akan ada begitu banyak kekuatan yang terlibat dalam perang genosida. Tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh jika kita ingin membalas dendam pada keluarga Hu. Itu tidak benar. Jika sebuah sekte di surga kelima ingin menghancurkan keluarga Hu di surga keempat, bukankah itu mudah? Mengapa begitu banyak sekte bersatu? Dev tiba-tiba berpikir bahwa keluarga Hu berada di tingkat keempat langit, jadi kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Bagaimana mungkin mereka membiarkan begitu banyak sekte bersatu untuk menghadapi mereka? Saat itu, banyak kultivator keluarga Hu telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dan mencapai surga kelima dan keenam. Jika mereka ingin memusnahkan keluarga Hu, mereka pasti akan memanggil kembali murid-murid ini, jadi kami bersatu. Di antara seluruh surga keempat, murid-murid keluarga Hu adalah yang paling cepat maju. Mungkin inilah alasannya. Saya menduga keluarga Hu memiliki harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, yang menyebabkan kematian mereka. Yu Wuji menganalisis. Dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak memberitahu informasi yang berguna, dia mungkin akan celaka. Mendengar ini, Dev menatap Humazi dan bertanya, Guru Hu, apakah Anda menggunakan harta apapun untuk meningkatkan kultivasi Anda? Tidak, aku selalu berlatih sendiri. Bagaimana aku bisa punya harta karun? Mungkin aku akan mendapatkannya nanti. Saya telah berinkarnasi berkali-kali, saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi di klan. Humazi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya pertanyaan lain. Dev menatap Yu Wuji dan bertanya kata demi kata, mengapa keluarga Hu tidak meninggalkan satu jiwa pun? Tidak ada yang lolos? Tetapi tepat setelah bertanya, Dev tiba-tiba teringat bahwa Aula Dao Jahat mengkhususkan diri dalam mengumpulkan hal-hal seperti jiwa, dan mereka pasti telah diambil. Apakah keturunan keluarga Hu dibawa pergi oleh Istana Jalan Jahat? Aku juga bertemu Istana Jalan Jahat di surga ketiga.
Mereka ahli mengumpulkan jiwa dan roh yang telah mati. Orang yang bertanggung jawab atas aula dao jahat saat itu adalah seorang pria bernama Yu Wuxi. Aku membunuhnya, tetapi jiwanya lolos. Dev bertanya pada Yu Wuji. Yu Wuxi, Yu Wuji. Dev tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu dan bertanya lagi, siapa Yu Wuxi bagimu? Yu Wuji berkata dengan ekspresi tidak senang, itu adikku. Dia bergabung dengan istana dao jahat, tapi aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Tidak heran kedua namamu begitu mirip. Dev tiba-tiba menyadarinya. Tatapan rumit melintas di mata Yu Wuji. Tuan Dev, meskipun istana dao jahat telah mengambil jiwa keluarga Wu, mereka mungkin belum memurnikan semuanya. Mungkin saja mereka telah dipenjara. Bersambung.